Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke perintah yang baru di bagian yang kedua. Kita dalam situasi yang menegangkan ya di Malang, Omikronnya juga makin serem ya. Tetapi mudah-mudahan di dalam permenungan kita siang ini walaupun temanya tidak langsung tentang itu, tapi kita bisa menimba suatu kekuatan di dalam situasi ini. Kita akan membahas perintah hukum yang baru yang diberikan oleh Kristus. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus ingat apa yang kita pelajari sebelumnya, juga melihat konteks yang akan kita bahas ya, mulai dari ayat 7 itu sampai dengan ayat 16. Kita harus lihat konteksnya supaya memahami. Nah, konteksnya di awal kita lihat supaya kita punya pemahaman yang baik tentang surat ini. Saya mulai dengan 1 Yohanes 2, 1-6. Ini untuk pengantarnya. Jadi Yohanes menyapa begini, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Nah, Yohanes menyapa pembacanya, dia berperan seperti seorang bapak, karena dia panggil mereka tuh anak-anaknya. Ini membantu kita mulai menggambarkan bahwa dia ini sosok, mungkin dia kepala gereja, kepala jemaat yang punya wibawa untuk menyampaikan suatu pesan kepada anak-anaknya ini. Dan anak-anaknya ini bukan orang yang tidak beriman, mereka sudah beriman, tapi ingin lebih memperdalam imannya. Apa yang mereka ingin pelajari di sini? Nah, mereka ini kan terpengaruh oleh pemikiran gnostik. Dalam pemikiran gnostik, orang berkata begini, wah, saya berdosa itu nggak penting. Bahkan kita tuh nggak akan berdosa. Karena keselamatan itu ditentukan oleh genus, oleh pikiran. Kalau pikiran saya baik, terarah, disitulah saya akan diselamatkan. Dan Yesus itu ya memberi kita penerangan gnostik, mengarahkan kita kepada pengetahuan yang luhur itu. Dan dalam arti itu, perbuatan Yesus di dunia ini, penyaliban, tidak penting. Perbuatan-perbuatan manusia di dunia itu tidak penting untuk keselamatan. Akibatnya apa? Juga tidak ada dosa. Tindakan-tindakan kita tidak akan membuat kita berdosa. Nah, inilah yang kemudian dilawan oleh Yohanes di dalam bab sebelumnya, bab 1, Yohanes katakan, jika kita mengatakan bahwa kita ini tidak berdosa, berarti kita menipu. Karena semua manusia berdosa. Itu katanya. Jadi kita mau tak mau sebagai manusia, kita tidak boleh mengatakan kita tidak berdosa. Kita menipu diri kalau kita mengatakan kita tidak berdosa. Nah, efek dari itu ada bahaya. Bahayanya di mana? Jadi saya katakan berbahaya sekali ketika kita pikir, oh karena saya ini manusia, maka saya berdosa. Ya wajar kan? Kalau saya bilang saya tidak berdosa, ya saya bukan manusia. Saya ini manusia, jadi saya ya berdosa. Jadi tidak usah terlalu pusing, karena saya manusia ya saya berdosa. Nah, ini berbahaya di situ. Dia katakan nanti menganggap katakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena berpikir apa? Berdosa itu normal, natural. Justru kalau saya tidak berdosa, saya katakan saya tidak berdosa, saya menipu diri. Oh, ini bahaya. Akhirnya apa? Kita pikir berdosa itu wajar saja. Yang tidak wajar itu tidak berdosa. Nah, inilah yang ditegur oleh Yohanes. Jangan sampai kamu pikir karena kamu berdosa, oke-oke saja. Karena kamu manusia. Lalu
Dia katakan, selain itu ada bahaya juga, karena dipikir begini, kalau saya berdosa, enggak usah khawatir, kan ada Yesus Kristus yang akan menyelamatkan saya dari dosa. Karena di dalam bab sebelumnya dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, oke aja, nggak apa-apa berdosa. Kan kita punya Yesus yang nanti membebaskan saya. Nah, itulah Yohanes katakan, hati-hati. Saya tulis ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan pikir berbuat dosa itu wajar, natural. Tetapi, jika kamu toh tidak bisa, toh akhirnya berbuat dosa, jangan lupa kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi tetap kalau seandainya toh berdosa, jangan putus asa. Kita punya pengantara. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini yang dia ajarkan. Apa maksudnya peran Yesus itu apa di sini? Kalau toh kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Yesus katakan gini. Ya, pertama-tama, Yohanes mengingatkan anak-anak ini jangan sampai terjebak dalam pikir berdosa itu wajar. Ya. Karena apa? Karena kalau kita bersekutu dengan Allah, sudah dicapai. Persatuan kita dengan Allah ini harus membawa kita pelan-pelan menjadi serupa dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus ini harus membuat kita meniru teladan Kristus. Dan apa itu? Yaitu melaksanakan perintah Allah, mengenal Allah. Nah, ini yang mau ditekankan di situ. Semua orang Kristen memiliki tujuan hidupnya apa? Bersekutu dengan Allah. Dan ketika kita mau bersekutu dengan Allah, sampai pada posisi demikian, Allah ada di dalam diri kita, kita mengenal Allah, maka apa? Kita akan melakukan perintah-perintahnya. Jadi ada kesatuan kita dengan Kristus, kita meniru Kristus. Jadi jangan sampai kita terjebak ke dalam dosa. Nah, kalaupun berdosa, ini ada Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita. Ya, dia katakan Yesus ini pengantara kita. Apa posisinya sebagai pengantara? Apa yang dimaksud dengan pengantara? Ini dia katakan. Perlu sekali orang mengaku dosa. Jangan putus asa. Segera datang kepada Allah, mengaku dosa, mohon ampun. Mengaku dosa, mengandaikan kita sadar sungguh-sungguh bahwa saya berdosa. Bukan karena saya manusia, maka saya berdosa. Jadi penting mengaku dosa, kalau toh akhirnya jatuh. Jangan bilang, oh karena saya manusia, ya otomatis saya berdosa. Enggak. Ketika Anda akhirnya pergi mengaku dosa, itu pertanda Anda sadar bahwa Anda sungguh-sungguh berdosa. Bukan karena semata-mata karena saya manusia, maka saya berdosa. Tapi saya bergumul dengan dosa itu. Saya sadar ini tidak baik. Maka saya mengaku. Dan inilah senjata terbesar untuk mengalahkan dosa, yaitu mengaku dosa, bergantung pada penebusan Kristus. Ini prinsip yang ditunjukkan oleh Yohanes. Apa fungsinya Kristus di situ? Dia disebut Kristus itu Parakletos. Mengapa kita harus mengaku dosa kepada Kristus? Dia katakan Yesus itu adalah pengantara. Kita punya seorang pengantara. Lalu peranannya pengantara apa? Kok kita bisa tenang kalau kita berdosa, kita mengaku dosa lalu tenang bahwa kita punya pengantara. Konsep pengantara ini ya di dalam Injil sebetulnya disebut Roh Kudus itu yang disebut Parakletos. Ya, di dalam Injil Yohanes, dia katakan, kamu jangan khawatir, nanti saya akan kirim kepadamu seorang Parakletos.
seorang penghibur. Dia yang nanti bersaksi tentang aku. Dia yang nanti mengajarkan kamu segala sesuatu yang aku ajarkan. Tetapi kata Parakletos juga berarti pendakwa yang nanti menuduh. Juga berarti pengacara yang membela orang beriman. Nanti ketika di pengadilan, itu ada nanti pengacara yang membela dia. Nah, itu juga disebut Parakletos. Nah, Yohanes mengatakan, nanti kalau engkau berdosa, tidak usah khawatir, di dalam pengadilan nanti dia membayangkan kita akan menghadapi pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu akan ada orang yang menuduh engkau, yang menghakimi engkau, tetapi kita bisa tenang karena apa? Karena pengacara kita, pembela kita adalah Yesus. Dia hakim, tetapi dia juga penolong kita, dia juga pembela kita. Jadi amanlah. Karena itu orang Kristen pintar, dia ngaku dosa kepada Kristus. Kristus sudah, oh ya sudah, nanti kalau engkau diadili, saya sudah tahu. Nanti saya akan bela engkau, saya akan tolong engkau kepada Bapa. Inilah yang diminta oleh Yohanes. Tetapi penting apa? Mengaku dosa. Sampaikan itu kepada Kristus, karena dia yang akan menjadi Parakletosmu. Ini dipakai, digelarkan pada Kristus. Dan dia nanti pendamaian untuk segala dosa kita dan dosa seluruh dunia. Jadi dua peran Yesus disampaikan oleh Yohanes. Jadi pertama diingatkan, saya kembali lagi, kalian anak-anakku jangan sampai kalian berdosa. Mengapa? Karena pikiran yang keliru. Mengira perbuatan-perbuatan kita di dunia ini tidak akan membuat kita berdosa. Itu pengaruh gnostik. Jangan pikir karena kita ini manusia natural, kita itu berdosa. Jangan sampai seperti gnostik mengira kita tidak berdosa. Kita akan berbohong kalau kita mengatakan kita tidak berdosa. Tapi setelah engkau berjuang tidak jatuh dalam dosa, toh jatuh ke dalam dosa, jangan pesimis. Akukan dosa itu kepada Kristus. Karena dia akan berperan padamu sebagai pengantara. Dia akan muncul sebagai penolong, sebagai pembela. Khususnya karena dosa mengandaikan nanti ada pengadilan. Nah, di pengadilan itu siapa yang akan tampil? Kristus. Dia yang akan membela engkau. Dan untungnya kita apa? Yang menghakimi Yesus, kemudian yang membela kita, Yesus. Lah aman lah. Jadi enak kita di dalam pengadilan terakhir. Lalu dia katakan, bagaimana Yesus nanti akan menyelamatkanku di sana? Dia akan menjadi pendamaian untuk segala dosa kita dan dosa seluruh dunia. Jadi dua peran Yesus di situ, pengantara dan pendamaian. Jadi ketika dia katakan dia hilasmos, bagaimana dia menjadi pengantara dan pendamaian bagi kita? Ya, ini dia katakan karena dia untuk segala dosa kita dan dosa saudara, dia menghilangkan noda dosa kita. Dan dengan itu orang bisa masuk lagi ke dalam persekutuan dengan Allah. Jadi hilasmos kalau di dalam perjanjian lama itu dilakukan lewat pengorbanan, lewat korban-korban. Sehingga darah korban menyucikan umat Israel. Kini Kristus juga menjadi hilasmos, pendamaian bagi kita lewat apa? Lewat pengorbanan dirinya. Itulah yang dia ambil dua. Sehingga ketika kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, Kristus mendamaikan kita dengan Allah dengan mengorbankan dirinya. Itu yang ditekankan oleh Yohanes. Dan ini berlaku universal. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga dosa semua orang. Ini universal, bukannya untuk kita saja, tapi untuk semua orang. Dan ini sudah dia katakan sebelumnya, bahwa melalui Yesus segala dosa di masa lampau, di masa sekarang, ditiadakan. Dan persekutuan kita dengan Allah dipulihkan. Bahkan bukan hanya dosa kita, melainkan dosa seluruh dunia. Karena apa? Yohanes mengatakan di dalam Injilnya,
Apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Itu. Karena itu kita menemukan Yesus sebagai anak domba Allah, korban yang menghapus dosa kita. Nah, ini dia menenteramkan jemaatnya. Yohanes sebagai bapak gembala bicara kepada anak-anaknya, "Nak, jangan berdosa. Jangan pikir kayak gnostik itu, seakan-akan kamu tidak bisa berdosa. Tapi jangan juga sebaliknya. Kalau berdosa bilang, itu kan natural. Manusia mesti berdosa." Tidak. Harus sadar sungguh, bergumul dengan dosamu ketika engkau berdosa. Dosa kalau kita tidak bergumul, tidak sampai kita, nggak bisa tidur gara-gara dosa ini, kepikiran. Itu kita belum sampai kepada pertobatan. Saya bergumul dengan dosaku. Kenapa saya begini? Kenapa? Sampai pergumulan itu dalam, saya mengaku dosa kepada Kristus. Pengakuan ini menyadarkan kita sadar sungguh, dan kita menerima siapa? Yesus sebagai pengantara dan sekaligus sebagai pendamaian. Nah, itu yang diceritakan oleh Yohanes sebelumnya, sebelum dia masuk ke berikutnya. Dia mulai katakan, Yesus inilah yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, kunci yang mau dia ajarkan kepada jemaatnya, menjadi orang Kristen berarti ingin mencapai kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah bersatu dengan Allah. Nah, kesatuan dengan Allah ini seringkali rusak karena dosa. Dosa itu memutus hubungan manusia dengan Allah. Lalu, gimana cara memulihkannya? Gimana menghapus dosa itu? Yaitu dahulu lewat persembahan, sekarang diganti lewat korban Kristus. Maka itu kita bersyukur di situ. Nah, sekarang dia mulai masuk ke gimana sekarang kalau engkau memang sudah masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, dosa-dosamu diampuni, engkau mulai didamaikan dengan Allah. Sekarang apa tandanya kita mengenal Allah? Dia katakan, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini kita masuk sudah di dalam tujuan orang Kristen. Kita sudah lihat tujuan kita apa? Mengenal Allah. Mengenal artinya bersatu dengan Allah. Kalau kita bersatu dengan Allah, mesti kita menuruti perintah-perintahnya. Saya kata itu logikanya mudah sekali. Jadi ada kaitan antara mengenal Allah, melakukan perintahnya, dan tinggal di dalam Dia. Ini berkaitan erat sekali. Mengenal Allah berarti bersekutu dengan Allah. Itulah tujuan orang Kristen, itulah surga. Nah, ketika kita mengenal bersatu dengan Allah, otomatis kita akan melakukan perintah-perintahnya. Nah, karena itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi hidup dalam persekutuan kasih selalu mengandaikan orang menuruti perintah Allah. Ya. Logika yang sederhana. Nih, sekarang saya tunjukkan kepada Anda gimana kita mencoba memahami ini. Jadi pegang dulu baik-baik, saya beragama ini untuk apa? Untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu apa? Bukannya tahu siapa itu Allah, tapi masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Berada di dalam Allah. Hanya disinilah manusia menemukan kedamaian dan ketenangan. Hanya di dalam Dikau hatiku tenang. Masuk di situ. Bisa tidak kita alami itu? Jadi bukan semata-mata pengetahuan intelektual atau pengalaman emosional,
Tapi pengenalan akan Allah dicapai, dibuktikan kemudian lewat ketaatan kepada Allah. Saya katakan saya mengenal Allah, saya bersatu dengan Allah. Apa buktinya? Buktinya saya mengalami kasih Allah. Kasih Allah ada di dalam diri saya. Nah, karena kasih ada dalam diri saya akan buktikan itu dengan apa? Mengembalikan kasih itu di dalam ketaatan. Ini bukti bahwa saya ada di dalam kasih itu, saya lakukan perintah Allah. Saya menjadi seperti Kristus yang melaksanakan kehendak Bapa. Jadi pengenalan ini berhubungan dengan kewajiban moral. Karena Ia yang dikenal menuntut kita untuk kudus seperti Dia. Hendaklah kamu kudus seperti aku Allahmu kudus. Kalau saya mau satu dengan yang kudus, ya saya juga akhirnya harus kudus. Nah, Yohanes katakan satu-satunya jalan untuk mengenal Allah ialah melakukan perintahnya. Jadi kesatuan, kenapa harus melakukan perintah? Karena kesatuan mengandaikan keserupaan. Kalau saya mau bersatu dengan Allah, berarti saya harus seperti Yesus. Karena Yesus dan Bapa itu satu. Nah, gimana Yesus bersatu dengan Bapa? Dia katakan, pekerjaanku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi kesatuan kita dengan Kristus akan tampak ketika kita meniru Dia. Karena itu, Yohanes katakan, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu logikanya. Yesus selalu katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia masuk di dalam persekutuan erat sekali dengan Allah. Tapi apa buktinya? Gimana? Dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita mau masuk seperti itu, ya logikanya sama. Kita juga lakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang apa kehendak Bapa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Dia katakan gini, saudara-saudaraku yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, kita sudah lihat urutannya, bersatu dengan Allah berarti melakukan perintahnya. Nah, perintahnya itu apa? Sekarang Yesus tunjukkan. Dia katakan perintahnya itu memang bukan perintah baru. Nah, aneh ya, tapi juga perintah baru. Jadi, bukan perintah baru. Kenapa bukan perintah baru? Karena memang sudah dikenal oleh jemaat. Jadi sudah mereka dengar bahkan sejak semula. Mengapa demikian? Di dalam kitab Ulangan, bahkan di dalam Imamat, kita sudah dengar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi perintah kasih ini bukan sesuatu yang baru. Sudah sejak perjanjian lama ada. Dan orang Israel sangat ditekankan hidup mengasihi, melakukan perintah Allah itu. Supaya di dalam persatuan dengan Allah. Apanya di sini? Bahkan di Matius katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini kita sudah tahu. Sudah ada. Lalu Yohanes katakan, itu sudah lama. Bukan perintah baru. Tetapi perintah lama itu ialah firman yang telah kudengar. Tapi kutuliskan kepadamu perintah baru juga. Barunya di mana? Barunya di mana? Di sini barunya ditunjukkan oleh Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di sini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Di sini barunya.
Dulu perintah itu sudah kasihlah Tuhan Allahmu gini. Oke, kasih semua. Tapi caranya gimana? Ya, engkau berbuat baik, engkau tolong orang, engkau bantu orang, kunjungi orang sakit. Tapi Yesus katakan, lihat, ini yang baru. Seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa? Jadi kita harus lihat teladan Kristus di dalam mengasihi. Apa teladan dia dalam mengasihi? Memberikan nyawanya agar orang didamaikan dengan Allah. Itu kan sudah dikatakan sebelumnya, apa yang dia lakukan. Jadi ini sampai memberikan diri untuk keselamatan orang lain. Dan ini tidak terbatas pada ruang dan waktu bagi semua orang. Kepada semua orang. Orang berdosa, musuh, orang yang membenci dia. Untuk semua dia berikan. Ini kekasan dari Yesus. Ya. Itulah yang baru pada dia. Dan dia tekankan kepada para murid. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Semua pengikut Kristus harus saling mengasihi. Polanya apa? Nah, gimana kita mengasihi? Ya, seperti cinta Bapa kepada putra. Kalau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, seperti apa? Seperti Bapa mengasihi putra. Coba kita lihat di sini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi kita melihat di mana barunya perintah itu. Barunya seperti Yesus mengasihi kita. Seperti apa Yesus mengasihi kita? Sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Anda lihat urutannya. Kita akan melihat bagaimana kita menghadirkan kasih Kristus, yaitu seperti Kristus mengasihi kita. Gimana Kristus mengasihi kita? Seperti Bapa telah mengasihi aku. Nah, gimana Bapa mengasihi kita? Ini polanya begini, seperti cinta Bapa kepada putra. Dan kita tahu di dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia rela mengorbankan anaknya untuk kita. Ini kasih Allah tuh besar sekali. Sampai dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri, bahkan menyerahkan anaknya untuk menjadi tebusan bagi kita. Ini pengorbanan Allah. Karena apa? Begitu besar kasih Allah. Nah sekarang, seperti kasih Bapa kepada Yesus, ya, itu yang begitu tinggi, sekarang dia juga tunjukkan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga sekarang Yesus telah mengasihi kamu. Ya, ini berkaitan sekali antara kasih Bapa dengan Kristus, kasih Kristus kita itu menyatu di situ. Boleh kita akan kasih Bapa itu sumbernya, kemudian kasih Kristus itu sungainya, mengalir. Ada sumber kasih yang begitu besar, terus mengalir dalam bentuk kasih Kristus. Dan disitulah kita diminta berenang di dalamnya. Kita masuk di dalamnya, kemudian kita keluar memancarkan kasih itu. Itu pola yang ditunjukkan oleh surat Yohanes ini. Jadi kemudian dia coba kaitkan kasih itu dengan terang. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Di sini. Jadi kalau kita mengasihi, disitulah kita hidup dalam terang, jelas kemana arahnya hidup kita. Ya, bukan hidup di dalam kegelapan, lawannya adalah membenci. Itu di dalam gelap, nggak ngerti kita mau apa di situ. Ini gimana hidup ini sumpek semua. Ya, orang yang sesat menyesatkan. Sebab apa? Hidupnya menjadi buta, tidak jelas kebahagiaannya di mana. Rasa persatuan kita tuh hilang. Karena persekutuan kasih itu ketika kita ada di dalam Allah. Kalau tidak, persekutuan itu semu. Hanya di dalam Allah, hatiku tenang, aku bisa merasakan kasih yang sejati itu dan bisa memancarkan kasih yang sejati itu. Nah, kalau itu tidak terjadi, kita hidup di dalam gelap.
nggak tahu arahnya kemana. Kita sesat nggak tahu. Sebab kegelapan membutakan kita. Kasihlah yang membuat orang mampu melihat sesuatu yang seringkali tidak dilihat. Nah, saya masih ingat apa beda antara ini. Dia terus katakan, ya, siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bahkan dia tuh pendusta kalau dia membenci. Saya ingat ada suatu kisah, ya, satu kejadian, katakanlah ada seorang yang bernama Marsina. Dia menikah dengan orang yang sangat dia cintai, tetapi laki-laki ini itu anak tunggal. Sehingga ketika menikah, mereka tidak bisa hidup sendiri, melainkan tinggal bersama keluarga, bersama ibu mertuanya. Karena bapak mertuanya sudah meninggal. Anda tahu hidup bersama ibu mertua kadang-kadang tidak begitu gampang. Apalagi ketika tidak ada kesesuaian. Cara pikir yang berbeda, sementara si mama ini seperti masih mau menguasai anaknya, ngatur-ngatur di dalam rumah tangga. Terjadilah konflik di situ. Perkelahian. Pagi-pagi bangun sudah ribut. Ya, sudah kata-kata kasar keluar. Demikian hari demi hari, Marsinah ini tidak tahan. Dia sampaikan kepada suaminya, dan suaminya merasa terjepit di tengah-tengah. Kalau dia membela istrinya, gimana rasa respeknya kepada orang tuanya? Jadi dia juga bingung di situ. Saya mau apa dengan situasi begini? Lalu diam-diam, Marsinah yang putus asa, katakan kepada suaminya, kau pilih mamamu atau aku? Wah, tentu saja suaminya tidak bisa memilih salah satu. Ya, karena dua-duanya adalah orang yang dia kasihi. Lalu dia katakan, sabarlah engkau dulu. Ya, supaya kita belajar bagaimana menyesuaikan diri. Tapi Marsinah ini sudah tidak tahan. Diam-diam lalu dia pergi ke orang pintar. Dia pergi ke orang pintar, dia katakan, saya sudah putus asa di dalam keluarga ini. Tolonglah saya. Dan hanya satu keinginan saya sekarang, yaitu membunuh ibu mertua saya. Karena dia sumber segala derita di dalam keluarga. Bantu saya supaya bisa membunuh dia. Lalu orang pintar ini, si mangku, katakan kepadanya, sabar ya, saya akan pikir dulu. Dia masuk ke dalam, kemudian dia keluar, dia bawa beberapa bungkus jamur, dan dia katakan, ya, ramuan-ramuan begitu, dia katakan begini, kalau memang engkau mau membunuh dia, tetapi hati-hati, jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, sama saja, bisa jadi engkau juga akan dibunuh, kena penjara, dan engkau juga akan mati, bahkan engkau sengsara. Oleh karena itu, saya akan membantu engkau untuk meracuni ibu mertuamu pelan-pelan. Dengan cara pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tapi syaratnya, engkau harus hati-hati sekali. Jangan sampai orang curiga engkau yang membunuh dia dengan racun ini. Karena begitu orang curiga, engkau akan kena. Sulit sekali menyembunyikan kejahatan pembunuhan. Oleh karena itu, saya anjurkan kepadamu, racunilah ibu mertuamu itu pelan-pelan. Mungkin membutuhkan sampai 7 atau bahkan
7 bulan, bahkan 1 tahun. Jadi kau pasang racun ini sedikit demi sedikit di dalam makanannya. Nah, supaya tidak menimbulkan curiga orang, apalagi nanti kalau dia meninggal, engkau benar-benar dicurigai, maka hal pertama yang harus kau buat adalah bersikap manis terhadap ibu mertuamu. Tahan dirimu, jangan sampai engkau marah. Sepertinya semua itu harmonis di dalam keluargamu. Ketika mertuamu memaki engkau, tahan dirimu. Jawab dengan senyum. Coba perhatikan dia. Nah, makanannya, sediakan makanan seenak mungkin supaya racun ini tidak kentara. Dan Marsinah berpikir, wah ini ide yang bagus. Ide yang bagus. Sehingga saya bisa membunuh mertua saya pelan-pelan dan tidak ada orang mencurigai saya. Itulah yang terjadi. Setiap hari ketika dia bangun, dia sudah memikirkan untuk berkata-kata manis kepada ibu mertuanya. Dan ketika ibu mertuanya memaki dia tahan diri, dia jawab dengan senyum, dia ubah semua cara pikir dia selama ini. Kemudian juga dia siapkan makanan yang enak untuk ibu mertuanya. Hari demi hari terjadi demikian, dia taruh terus ramuan-ramuan yang diberikan oleh mangku itu. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan, terjadi perubahan yang luar biasa. Si ibu mertua ini merasa sangat dicintai oleh Marsinah. Karena itu, dia pun mulai sangat mencintai Marsinah. Kemana-mana dia cerita, inilah menantu yang terbaik. Dia puji-puji Marsinah kemana-mana. Dia sangat bangga dan pelan-pelan dia banyak curhat kepada anaknya ini. Dia sampaikan perasaannya apa semua mereka, dan dia betul-betul ikhlas dan begitu sayang kepada Marsinah. Perubahan ini membuat Marsinah stres. Setelah 6 bulan, dia mulai berpikir, waduh, mama saya ini tidak lama lagi meninggal, mama mertua saya ini. Karena racun yang sudah saya berikan begitu banyak. Saya tidak ingin dia meninggal. Karena saya juga sangat mencintai dia sekarang. Oleh karena itu, dia cepat-cepat mencoba pergi kepada mangku dan tanya, apakah bisa diperoleh penawar racun yang dulu itu, supaya ibu mertuanya ini tidak meninggal. Lalu si mangku mengatakan apa? Ya Marsinah, apa yang kuberikan kepadamu dulu bukanlah racun, tetapi justru penyedap makanan. Dan kau lihat apa yang terjadi sekarang. Engkau tidak usah khawatir mamamu, ibu mertuamu akan meninggal. Tetapi sebetulnya yang membuat hidupmu bahagia, yang membuat sekarang engkau berpikir berbeda dengan mertuamu, yaitu karena engkau mulai bersikap berbeda, mulai mengungkapkan cinta, bukan kebencian. Inilah sebetulnya yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Kristus sudah katakan dari awal, kalau engkau mau mencapai tujuan hidupmu, tinggallah di dalam aku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, itu sumber kasih. Demikianlah aku mengasihi Bapa. Aku seperti air sungai yang mengalir di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Tinggal di situ. Dan kalau engkau tinggal di situ, hidupmu akan memancarkan kasih itu. Karena sumbernya itu dari Allah yang adalah kasih. Dan apa yang terjadi? Kalau engkau lakukan demikian, otomatis engkau akan menampilkan Kristus sendiri di dalam hidupmu. Apa? Menampilkan kasih. Kasih seperti apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Allah Bapa yang menyerahkan begitu besar kasih-Nya
memberikan anaknya, seperti Kristus akhirnya yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita, yang membasuh kaki para murid. Dan dia katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan hidupnya bagi sahabatnya. Di situ kita lihat, kita temu, itulah yang mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Kasih itu bukan kebencian. Nah, mengapa Yohanes tulis? Dia katakan, untuk siapa dia tulis? Di ayat 12-14, dia katakan begini, aku menulis kepada kamu anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi dia nulis, dia bagi kelompok-kelompok jemaatnya di dalam 3 kelompok. Orang-orang ini seperti apa mereka ini? Itu tahap-tahap kehidupan iman kita. Kita tuh sudah sampai di level mana di dalam menghayati iman. Kita mungkin seperti anak-anak, masih tingkat anak-anak, yaitu orang yang dosanya telah diampuni karena nama Yesus. Tetapi kita belum benar-benar mengungkapkan kematangan iman kita. Ya. Kemudian ada yang mungkin masih sebagai Bapa. Karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Dan inilah yang sudah matang di dalam imannya, sudah mengenal Dia. Sudah ada dalam persatuan dengan Dia. Ini tingkat yang tertinggi, tingkat yang paling matang. Kemudian dia juga katakan, aku menulis kepadamu orang-orang muda. Orang-orang muda ini yang levelnya tengah-tengah. Sudah beriman sedikit lebih kuat daripada anak-anak. Sudah makin matang, tapi belum benar-benar matang. Tetapi di dalam pertarungan dengan yang jahat, dia sudah mengalahkan yang jahat. Mengapa? Karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu. Nah, kita mungkin belum sampai pada kematangan seperti bapak-bapak ini. Yang mengenal Bapa betul-betul satu dengan Allah. Tapi kita mungkin masih di posisi orang-orang muda. Ya, orang-orang muda yang mengasihi Allah, yang punya kekuatan, punya semangat, bisa mengalahkan iblis. Tapi kenapa dia kuat? Karena firman Allah tinggal di dalam dia. Ya, mudah-mudahan firman yang tinggal di dalam kita ini akan membantu kita. Jadi ini tingkat-tingkat rohani, kematangan hidup rohani. Di dalam perkembangan kita sebagai orang beriman. Di mana posisi kita? Anak-anak, bapak-bapak, ataukah kita masih di tingkat orang muda? Nah, kalau kita masuk lebih dalam di dalam teks ini, ya, kita lihat sekarang apa yang disampaikan oleh Yohanes, melanjutkan ajarannya itu di ayat 15-17. Dia katakan begini, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hati-hati di sini dengan istilah dunia. Nanti kita pikir janganlah mengasihi dunia. Lalu kita bilang, wah itu dunia itu jelek, jangan dikasihi. Lah gimana kita? Padahal Yesus sendiri, saya katakan, di sini dia katakan, dia telah menjadi pendamaian bagi seluruh dunia. Berarti dunia didamaikan dengan Allah. Mengapa Yesus katakan, jangan mengasihi dunia? Kan dunia sudah didamaikan. Apa yang dia maksud dengan janganlah mengasihi dunia? Dan apa yang ada di dalamnya ini?
Nah, di dalam konsep Yohanes, dia membagi dunia di dalam dua bagian. Lebih-lebih dalam Injilnya tuh jelas sekali. Dunia yang membenci dia adalah orang-orang yang menolak dia. Ya. Tapi dunia itu bisa dalam arti positif, yaitu dunia dalam arti kemanusiaan, umat manusia. Ini positif. Sudah dibebaskan oleh Kristus. Dikasihi oleh Kristus. Tetapi dunia yang dimaksud di sini, janganlah kamu mengasihi dunia. Itu dunia yang negatif. Keduniawian. Dunia yang tidak mengenal Allah. Dunia yang dihukum oleh Allah. Ini keduniawian ini yang dimaksud di sini. Apa itu isinya? Ya, semua yang buruk-buruk di sini. Ya, apa isinya? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Semua ini dia katakan tidak berasal dari Bapa, karena itu tidak usah kau kasih. Karena itu justru melepaskan orang dari persekutuan. Jadi inilah dikatakan dunia ini bukanlah seluruh dunia, melainkan suasana melawan Allah di mana tidak ada kasih, tidak ada kebenaran. Jadi kita harus mencintai dunia atau umat manusia, tapi harus menjauhkan diri dari keduniawian. Sebab di situ ada apa? Konkupisensya, keinginan-keinginan, keterarahan kepada dosa. Itulah sebabnya Yesus menasihati, Yohanes menasihati supaya janganlah mengasihi dunia. Ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Ingat pesan dia di awal itu, ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena di dalam dunia keduniawian ini hanya ada keinginan daging. Tidak dari Bapa, tidak membawa orang kepada persekutuan. Karena itu jemaat harus waspada terhadap dunia yang demikian. Nanti disebutkan di dalam ayat-ayat berikutnya, dunia yang membenci ini nanti akan dipersonifikasikan dengan apa yang disebut antikristus yang akan kita bahas di dalam pertemuan berikut. Ini yang harus diwaspadai betul supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa. Jadi keinginan daging, keinginan untuk memiliki suatu daya negatif yang ada dalam dunia tidak bisa dikalahkan tanpa iman yang nyata dalam perbuatan melakukan perintah Allah. Jangan lupa, kalau kamu mengasihi, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Karena kamu akan menyerupai seperti aku. Satu dengan saya, kau menyerupai saya. Saya apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, engkau juga melakukan perintah-perintahku yang berasal dari Bapa. Jadi Yohanes menjamin bahwa bila mereka melakukan kehendak Allah, mereka akan mengalahkan dunia dengan segala keinginannya dan mereka akan hidup selama-lamanya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Yohanes itu. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari tulisan Yohanes ini? Saya katakan kita berada dalam Allah berarti kita berada dalam Kristus. Dan itu tujuan kita. Bersatu. Kita rasakan kedamaian. Mungkin kita belum sampai pada pengalaman itu. Ya, kita duduk, ketika kita berdoa, atau kita melakukan kegiatan apapun, merasakan enggak bahwa saya ini di dalam Allah? Sehingga bisa berkata seperti Paulus misalnya, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita alami enggak rasa kesatuan itu di dalam Kristus? Di dalam keseharian saya betul berada, ini saya di dalam Kristus. Dan kalau itu terjadi, otomatis saya hidup seperti Kristus. Menjalani apa yang Yesus jalani, apa inti dari apa yang dia jalani? Mengasihi. Dan apa bentuk kasihnya? Yang paling tinggi, memberikan diri untuk orang lain. Jadi
di dalam setiap misi, di dalam setiap tindakan kita, itu yang kita kejar. Hadir di tengah-tengah orang, hadir bersama orang lain, tetapi di dalam sikap apa? Mencari persekutuan dengan mereka, mengasihi mereka. Inilah melaksanakan perintah Allah. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau kita ingat terus di dalam kehidupan kita, gimana Yesus mengasihi saya? Kalau kita tidak merasa dikasihi Dia, bagaimana kita bisa memancarkan kasih kepada orang lain? Dan cara ini memberikan dirinya salib. Jadi tanpa kita sadar, undangan untuk mengasihi sebetulnya sama dengan undangan memikul salib setiap hari. Bahkan bukan hanya salib kita, tapi juga salib orang lain. Ini bentuk-bentuk penyangkalan diri, mati terhadap diri, terhadap keinginan-keinginan daging, keduniawian itu. Kita diajar di situ, saya ingin ini, bisa nggak saya tahan dulu? Enggak, saya bisa katakan stop. Oh, saya bisa makan banyak. Oh, enggak, ada orang lain yang membutuhkan. Saya bisa tahan diri enggak? Untuk melihat bagaimana saya bisa mengungkapkan kasih kepada orang lain, memberi keselamatan kepada orang lain. Ya mungkin di dalam COVID ini, kita masih lihat ketika harga minyak tinggi tiba-tiba diturunkan, orang berlomba membeli minyak. Tapi ada orang serakah. Ini orang yang tidak hidup di dalam kasih, yang hanya memikirkan dirinya. Gimana saya di dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus malah dia pikir bagaimana memberi keselamatan kepada orang lain. Ini siap membasuh kaki orang, mengampuni 70 kali 7. Semua ini memberi pendamaian kepada orang. Siap menanggung penghinaan dan sakit. Dengan demikian memikul salib kita, lihat sebagai jawaban dan undangan mengasihi Yesus yang mengasihi. Di dalam situasi sulit seperti sekarang, dalam situasi COVID seperti sekarang, ya, kekecewaan kita tidak bisa apa-apa, bisa tak kita lihat salib ini sebagai ungkapan kasih kita dengan menahan diri, ya. Tidak berpusat lagi, akibatnya kita tidak berpusat lagi pada ketakutan akan rasa sakit dan derita, melainkan pada kemampuan kita mengorbankan cinta diri di bawah kuasa Roh. Ini saya kira pergulatan untuk kita. Ketika kita masuk di dalam persekutuan dengan Allah, satu dengan Allah, sadar enggak saya berjuang untuk apa? Mengorbankan diri seperti Kristus yang mengorbankan diri. Ini proses pematangan hidup rohani di situ. Saya bahagia ketika saya bisa memberi sesuatu kepada orang lain, memberikan keselamatan kepada orang lain. Ini Paulus katakan, hendaklah kasihmu murni, saling mengasihi dalam kasih persaudaraan, menghargai sesama dengan saling menghormati, ikut membantu dalam kekurangan, melakukan kebaikan, memberkati yang menghukum Anda, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ini yang terjadi, saya kira pelan-pelan wajah kita akan mengungkapkan wajah kasih di situ, wajah cinta. Nah, apa yang terjadi? Seringkali kalau kita mau mengasihi orang, gimana? Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, siapa sih di dunia ini yang harus kita kasihi? Kadang-kadang kita terbatas, ini saya mengasihi di teman baik saya, orang satu kelompok saya, ya. Itu kita lebih cenderung karena kita lihat, oh, orang-orang inilah yang layak kita cintai. Orang-orang inilah yang layak mendapat kasih saya. Dan seringkali kasih itu mengelompok di dalam komunitas-komunitas tertentu. Orang di luar komunitas kurang diperhatikan. Apa yang terjadi? Kita seperti memberi karena yang lain memberi kita. Ya, mungkin kita pikir, oh itulah bentuk hendaklah kamu saling mengasihi.
Tapi apa yang terjadi? Ketika orang yang kita kasih tiba-tiba bertindak lain sekali dengan yang kita harapkan, kita marah atau putus hubungan, kita jengkel dengan dia. Rusaklah juga komunitas. Apa sebetulnya yang terjadi di situ? Adakah orang yang betul-betul layak kita cintai? Sehingga saya akhirnya melihat, oh hanya ini yang layak dicintai, hanya ini yang layak dicintai. Saya kira cara berpikir demikian harus kita ubah. Sebagai manusia, seperti Yesus katakan, kalau engkau katakan engkau tidak berdosa, engkau menipu diri. Walaupun bukan berarti berdosa itu wajar-wajar saja. Tapi dia katakan, wajah kita memang sudah banyak rusak oleh dosa. Dan sebetulnya tidak ada orang yang pantas dicintai. Kalau kita mau cari teman kita, ada saja alasannya mereka tidak pantas dicintai. Orang-orang jalanan, orang-orang yang mengemis, orang-orang yang malas. Semua punya alasan bagi kita untuk tidak dicintai. Tetapi Yesus katakan apa? Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Dan supaya kamu juga saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih kita harus seperti kasih Bapa. Artinya apa? Tidak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tidak berdasarkan karena orang ini pantas saya cintai, layak saya cintai. Sebab Allah mencintai kita ketika kita dalam keadaan berdosa, ketika kita sedang melawan Dia, membenci Dia. Dia memberikan berkat rohaninya, mataharinya bagi orang baik maupun orang jahat. Dia mencintai manusia bukan karena manusia itu layak dicintai. Nah, ini harus mengubah cara pikir kita juga. Mencintai orang yang bagi kita sebetulnya tidak layak dicintai. Tapi saya mengasihi. Kenapa? Karena Bapa mengasihi mereka. Saya harus mengungkapkan kasih Bapa, kasih Yesus kepada mereka. Itu yang pertama, yang mungkin harus kita pikirkan untuk membangun satu persekutuan yang harmonis. Kedua, saya harus selalu ingat dengan kata-kata, kadang-kadang kita kesulitan dalam melihat apa sih kasih itu. Karena saya mau mengasihi seperti Bapa, tapi apa sih kasih itu? Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jemaat yang suka berkelahi ini pecah karena terjadi banyak perselisihan. Semua mau menang-menangan, hebat-hebatan. Paulus menulis begini, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Allah itu kasih, dan saya itu satu di dalam Allah, berarti saya juga adalah kasih. Karena saya pemancaran dari kasih itu. Oleh karena itu, baik kalau kita mungkin bangun pagi-pagi untuk mengenal diri kita. Baik Anda ganti kata kasih ini dengan nama diri Anda. Karena kasih itu adalah saya. Misalnya, saya katakan Paskalis itu sabar. Paskalis itu baik hati. Cocok enggak? Ketika kita marah, ketika kita iri hati, ketika kita cemburu, mungkin baik kita ingat teks itu.
kasih itu tidak cemburu. Paskalis tidak cemburu. Loh, kalau saya cemburu, berarti saya bukan kasih. Ini juga, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Paskalis tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika saya sombong, berarti saya bukan kasih. Berarti saya kehilangan diri saya. Saya kira teks ini mungkin akan membantu kita di dalam refleksi kita untuk merasakan hidup di dalam Allah, mengenal Allah, bersatu dengan Allah. Dan di situ kita memancarkan Allah yang sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita apa? Allah yang adalah kasih. Itu mungkin pesan saya di situ, cobalah kita kembali masuk di situ. Apa sih kasih itu supaya memancar dalam hidup kita? Hafalkan aja teks ini. Lalu ganti setiap kata kasih ini dengan namamu. Baca mungkin pagi-pagi. Paskalis itu sabar, Paskalis itu baik hati, Paskalis tidak cemburu. Ya. Anak itu sabar, anak itu baik hati. Ya, pakai nama Anda, ganti semua kata kasih ini dengan nama Anda. Dan pelan-pelan Allah dan firman-Nya ini akan mengubah kita supaya kita betul-betul menjadi kasih yang sejati. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan ada. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Luar biasa banget Pak Paskalis. Waktu saya mendengarkan, saya mencoba juga berpikir, kasih Bapak itu kasih yang agape. Kalau kita tinggal di dalam Allah, artinya karena Allah itu kasih, kita itu juga berarti kasih ya. Tapi kasih Allah itu agape. Sedangkan kasihnya manusia itu belum agape ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya untuk sampai kepada titik itu? Itu yang saya coba juga sembari mendengarkan, sembari mencoba untuk mengunyah apa yang saya dengar dan mencoba berpikir apa kasih itu dan bagaimana kita menerapkan kasih itu. Artinya panduannya sudah ada nih Pak, banyak sekali gitu ya. Tinggal menerapkannya ini yang tidak mudah gitu. Jadi ya mungkin saya buka dulu deh pertanyaannya kepada teman-teman sekalian sebelum saya juga bertanya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan, apakah ada yang mau bertanya? Saya belum melihat ada pertanyaan di ruang chat. Apakah mau bertanya langsung? Silahkan saya undang teman-teman untuk bertanya langsung. Kalau boleh saya minta supaya tertib, boleh raise hand ya, sehingga kita akan sesuai dengan urutan yang raise hand. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mau protes juga bisa ya, bukan membantah. Kayaknya belum pada Punya posisi pandangan untuk lain, ada yang pandangan lain menguatkan, bisa, atau kesaksian bisa. Sungguh luar biasa. Matur suwun. yang ada jempol Pak Paskalis. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin komentar? Silakan. Pak Paskalis, sembari kita menunggu kalau ada teman-teman yang mau bertanya Pak Paskalis. Ya. Boleh bertanya? Oh boleh silakan Sis Dian. Ya, tadi ya aku melihat Bapak bilang itu memang kasih itu luar biasa ya dalam hidup kita ya, karena Allah itu adalah kasih. Sehingga Allah bilang karena aku adalah kasih, maka kamu harus saling mengasihi. Seperti Allah telah mengasihi kamu, itu ya yang saya ingat terus, bagaimana kita harus mengasihi sesama. Untuk seperti Allah juga mengasihi kita. Cuman di sini lagi yang tadi yang Bapak bilang yang nggak mudah ya kita mempraktekkan kasih itu ya. Makanya kita harus hidup
dari penyangkalan diri yang tadi yang Bapak bilang, menjauhkan dari keinginan semua. Kita harus sangkal diri, lepaskan ego diri kita gitu, supaya kita mampu melewati kasih itu gitu. Tapi yang tadi Ilona bilang, apa yang cute-cute, apa yang bisa kita ini? Apa kita harus terus hidup dalam firman itu yang tadi kita baca setiap hari firman itu, maka kita akan kuat menghadapi semua di dunia ini ya, untuk supaya kita hidup dalam kasih itu. Itu apa gimana? Karena kita tahu itu ya, seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahan-kelemahan di dunia ini kita harus bisa lewatin, maka kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Itulah mungkin munculnya kasih itu ya Pak. Itu aja sih Pak. Kalau yang Paulus katakan ya, di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna, itu sebetulnya mau menghantar Paulus kepada kerendahan hati. Salah satu sebetulnya kaitan yang erat antara kasih itu adalah rendah hati. Itu hampir sama. Orang yang penuh kasih, dia pasti rendah hati. Seperti tadi, kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Mengapa Paulus katakan begitu? Sampai dia katakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Karena justru di dalam kelemahanmu, kuasamu sempurna. Justru di dalam kelemahanku. Kenapa dia katakan demikian? Karena selama ini dia berpikir, saya kerja. Hebat saya, sukses saya. Dia dirikan berapa gereja Paulus. Memang kadang-kadang dia dilempari, kadang-kadang dia dikejar ya. Tapi kan suksesnya luar biasa. Dia membentuk begitu banyak gereja. Tetapi dia punya kelemahan sebetulnya. Dia ada cacat yang orang masih selidiki. Apa cacatnya itu? Apakah ada pincang ataukah ada pelat? Ya? Apakah ada sakit mata? Orang belum ketemukan persisnya. Karena dia minta Tuhan mengambil kelemahannya itu. Tapi Tuhan tidak ambil. Dan dia katakan, akhirnya dia sadar, dia katakan, syukur Tuhan. Karena apa? Ketika aku lemah dan ternyata menghasilkan begitu banyak hal, orang lalu lihat, ini karya Tuhan, bukan karya saya. Justru kalau dia hebat, dia hebat, lalu dia lakukan banyak hal hebat, wah ini lalu dikira dari Paulus. Maka Paulus sampai pada titik itu, dia katakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Itu sudah cukup. Karena apa? Justru aku lemah. Syukur aku lemah. Karena ketika aku lemah, di situ baru kekuatan. Ternyata yang bikin itu engkau, bukan saya. Nah itu kematangan Paulus di dalam melihat seluruh peristiwa hidupnya itu. Mampu dia merendahkan diri. Dan kalau Anda lihat bagaimana dia kemudian mengambil madah itu tentang Yesus yang mengosongkan diri, madah Filipi bab 2 ayat 6 sampai 8 di situ. Oh itu dia bisa menikmati teks itu. Dia alami teks itu sampai dia dia susun madah gereja awali itu sedemikian rupa dengan sangat puitis, dan dia katakan apa? Ya, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Bahkan sampai mati di salib. Nah itulah yang dia tunjukkan. Gimana sih sebetulnya orang mau mencapai kesempurnaan kasih itu di mana? Kalau kita mau berelasi baik dengan orang, kesempurnaan kasih itu di mana? Tidak menganggap kesetaraan kita, kehebatan kita sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan diri. Pengosongan diri itu apa? Bukan Anda menjadi miskin. Kita selalu berpikir, kalau saya memberi, kalau saya mengosongkan diri, selalu saya perhatikan orang, waktu saya habis ini kan banyak, capek saya gitu. Seakan-akan saya menjadi miskin, saya menjadi kehilangan. Tetapi justru sebaliknya, Kristus sudah tunjukkan, maka Allah meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama,
Karena dia mengosongkan diri. Semua lutut bertekuk lutut di atas dia. Karena apa? Dia kosong. Ketika dia kosong, di sini ada ruang besar sekali di dalam dirinya. Semua yang lain bisa masuk. Dia kosong total itu. Sehingga seluruh dunia bisa masuk di dalam dirinya. Semua diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, kita kan apa? Ketika kita sombong, ketika kita egois, kita penuh dengan diri kita. Saya. Tidak ada tempat untuk orang lain. Gak ada. Yang penting saya. Ketika ada rebutan, saya kejar. Itu saya beri contoh tadi. Minyak aja. Kita tidak pikir orang lain butuh minyak juga. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Dulu masih ingat dulu waktu gas itu apa? Untuk COVID awal tuh. Di mana otaknya? Saya yang penting saya. Maka ini Paulus, dia sampai pada tahap itu, makanya dia memahami ajaran Yesus, kosongkan dirimu. Itu jangan terlalu duniawi. Ketika kita pikir kita akan kaya sekali. Tidak, kita miskin sekali. Sangat miskin. Karena yang ada pada kita apa? Hanya diri kita. Tidak ada orang lain. Tapi begitu kita ngosongkan diri, begitu banyak orang ada di dalam diri kita. Kita jadi kaya sekali. Nah, ini yang seringkali kita tidak masuk di situ. Kita pikir dengan ego kita jadi kaya raya, kita jadi hebat. Tidak. Kita jadi miskin sekali. Picik sekali di situ. Nah, inilah mungkin cara berpikir demikian. Dan saya katakan tadi, mengapa kita harus kasih orang? Itu yang saya selalu, yang membantu saya di dalam hidup saya. Kenapa saya mengasihi orang? Kenapa saya harus baik dengan dia? Bukan karena orang itu baik. Kadang-kadang orang itu jahat, tidak pantas dicintai, pantasnya dimaki. Tapi saya apa? Saya kasih dia. Karena apa? Karena Bapa mengasihi dia. Saya motif itu. Kalau saya pikir siapa yang saya kasih, semua kalau saya mau cari orang, tidak ada yang pantas saya cintai. Ada aja. Ini main belakang, ini main sikut sana, pura-pura baik di depan kita, di belakang ngomongnya nak kawan, ada jengkel. Tapi apa? Kita tetap mengasihi, karena Bapa mengasihi mereka. Saya tidak punya benci kepada siapapun. Ya, untuk apa? Karena apa? Saya tahu Bapa mengasihi semua orang. Karena saya harus tampil seperti Bapa mengasihi saya, seperti Yesus mengasihi saya. Nah, ini mental ini, saya kira kita harus bangun di situ, ya, supaya kita juga tidak terlalu membeda-bedakan orang. Oh, saya hanya cinta sama orang ini, saya cinta sama orang ini. Allah aja universal. Tadi saya tunjukkan, kasih Yesus itu universal bagi semua orang, bukan hanya bagi kelompok kita, orang-orang yang kita sukai. Itu saya kira di situ kasih di sana. Ya. Maaf terlalu panjang mungkin saya jawab. Sorry, tadi nanya lagi itu, yang tadi Bapak bilang mengosongkan diri, kita mengosongkan diri, maka hadir orang-orang itu di sekitar kita. Sehingga kita bisa mengalami damai sejahtera, sukacita itu ya Pak? Iya, sangat-sangat sukacita. Dan kita jadi kaya. Oh, ini ada di sini. Oh, saya ingat ini. Oh, saya... Kan banyak orang di dalam. Bukan hanya saya. Kalau saya tuh, kita susah hidup kita, sungguh. Kapan ibu merasa sakit hati? Kapan ibu merasa punya gigi? Kapan? Kan ketika ibu sakit gigi kan? Ketika kita nggak sakit gigi, kita lupa bahwa kita punya gigi. Ketika kita nggak sakit jantung, kita lupa kita punya jantung. Tetapi ketika kita sakit jantung, kita sakit gigi, pikiran kita gigi. Itu juga. Ketika kita pikir diri kita, itu tanyanya kita sakit. Kita sakit, ada yang nggak beres pada kita. Pikir saya. Itu lagi sakit itu. Nggak ada sukacita di situ ya. Tapi kita merasa hebat. Terbalik di pikir kita. Nah, ini yang mungkin Yesus tuh beri teladan luar biasa ya. Ajarannya tuh luar biasa, tapi sering kita enggak. Sepertinya untuk mencapainya tuh berat. Sebetulnya enggak. Makanya dia bilang, perintah yang kuberikan dulu tidak berat. Dia sendiri bilang enggak berat. Cuman kita kan mikirnya terlalu berat. Ya. Ketika dijalani, oh ini tuh ya udah. Yesus katakan nanti di Yohanes, perintahku tidak berat. Dan siapa yang memiliki itu, dia akan mengalahkan dunia.
inilah yang mengalahkan. Nanti kita lihat iman kita ditunjukkan di situ. Ya, itu. Silakan, ada yang Menjawab protes, ya. ada yang punya pandangan Terima lain. kasih, Pak. Ya. Kayaknya udah mantep banget Pak Paskalis. Em, Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Pak Paskalis, kalau kata mengosongkan diri itu sebenarnya mungkin yang kita anggap sulit itu kan kalau kita, ini yang saya tangkap ya Pak, artinya yang saya coba telaah gitu, kalau kita berusaha selalu untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya benar-benar meminta Allah yang bekerja di dalam diri kita, itu yang membuat akhirnya jadi lebih gampang gitu ya Pak. Kira-kira begitu nggak Pak? Ya, dan itu Yesus sudah jamin tuh, aku akan memberikan rohku akan menolong kau. Kan dia katakan berikan kamu penolong, dan Paulus selalu sadarkan itu di dalam situasi apapun dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, ya konkupensia itu yang keluar, keinginan-keinginan itu yang keluar terus. Makanya Yesus katakan tinggallah di dalam aku. Itu. Nah, kalau kita nggak tinggal di dalam dia, kita jalan sendiri, kita berjuang sendiri. Ya kejet-kejet kita, nggak kuat. Karena konkupensia itu yang jauh lebih kuat. Nah, itu kesadaran itulah yang perlu kita bangun di dalam keseharian kita. Allah itu di dalam diri saya. Karena tadi saya katakan, Paulus bilang, aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, bisa nggak sampai situ? Kesadaran itu. Nah, saya tadi beri contoh sederhana tadi. Yang itu saya bisa pakai awal-awal dulu. Oh, Allah itu kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Oh, Paskalis itu sabar. Ternyata nggak sabar. Wah, nggak cocok. Saya lupa. Balik lagi. Itu disadarkan itu kan mengingatkan kita hanya. Gimana sih? Kan konsep kasih itu kan luas sekali. Seperti apa bentuknya. Tapi dasar-dasarnya diberikan oleh Yesus. Ya, seperti Bapa, seperti aku. Lalu kita lihat. Gimana Yesus menjalani kasih itu. Yaitu ingatkan kita. Saya kira dari pikiran, dari pemahaman, itu membantu kita bertindak. Ketika kita punya pemahaman, ketika kita punya pengertian, walaupun bukan jaminan ya, tapi itu membantu kita nanti bersikap. Kan seringkali tindakan itu cerminan dari sikap, dari pikiran kita, dari pemahaman kita. Nah, itu mulailah dengan pemahaman-pemahaman yang benar, pemikiran-pemikiran yang benar di situ. Ya, baik. Terima kasih Pak Paskalis. Jadi kalau misalnya Pak, tip-tip praktisnya dalam keseharian, katakan hal-hal apa aja Pak? Tentu melalui penyangkalan diri yang harus kita lewati setiap hari. Tetapi kembali lagi yang tadi Bapak katakan bahwa konkupisенsianya itu ya Pak ya. Ya, itu yang mungkin lebih banyak berperan dalam diri kita, sehingga sungguh-sungguh pergumulan itu benar-benar nyata dalam setiap hari kita itu hadir gitu. Tapi kira-kira Pak, kalau dari kacamata Bapak sebagai pengajar, apa sih tip-tip praktisnya gitu yang mungkin setiap dari umat Allah itu melakukan untuk mencoba mengeksplor kembali bagaimana menjadi bagian dari kasih itu untuk selalu tetap tinggal di dalam Allah? Pertama, saya memang selalu katakan, karena saya pengajar ya, mulai dari pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan itu ini Pak. Setelah itu, kan di dalam pengajaran itu kan perlu bukan hanya unsur kognitif, tetapi kan psikomotorik ya, yang menggerakkan orang, sesuatu yang akhirnya mendorong orang melakukan sesuatu. Nah, itu saya lihat apa yang mendorong orang itu seringkali pengalaman hidupnya. Ketika Anda misalnya ya, menolong orang yang sangat sederhana, yang susah, di situ jangan sekedar memberi, tapi rasakan apa sukacita yang Anda peroleh. Apa bedanya ketika kita di dalam situasi kesulitan pun pas-pasan. Lalu kita lihat orang lain ya sangat membutuhkan, masih lebih membutuhkan dari kita, lalu kita beri dia.
Kita lihat wajahnya, tiba-tiba dia cerita senang sekali. Itu sukacita itu luar biasa. Mungkin kita harus menahan diri ya, saya nggak harus makan ini, saya harus nggak jadi beli ini karena untuk dia. Tapi melihat sukacita orang yang kita bantu, itu nggak bisa dibeli sukacita itu. Itu surga di situ. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu hanya bisa akan menggerakkan kita kalau kita refleksikan. Penyakit kita itu kan sesuatu itu jadi, berlalu, ya sudah selesai. Kita tidak pernah refleksikan, oh ini, tidak pernah betul-betul mendalam di dalam satu peristiwa. Itu yang bagi saya kan, mengapa kita merasa tidak pernah mengalami Tuhan, ya, karena kita kurang mungkin refleksikan. Bedanya cuma di situ. Tapi kalau kita sering refleksi itu apa yang terjadi hari ini, kok terjadi seperti itu. Nah, kita lihat kehadiran Tuhan di situ dalam kehidupan kita. Nah, ini pelan-pelan kita terdorong juga akan saya menyertai seperti itu. Itu yang saya gerakan. Jadi banyak mahasiswa yang saya ajar tahu-tahu tapi belum tentu melakukan. Belum tentu karena baru tahap di kognitif. Nah, perlu ada di dalam gerakan psikomotorik itu diajar berefleksi. Kemudian memang dia harus ngalami pengalaman itu. Nah, pengalaman itu yang sebetulnya sangat membantu orang. Dan penting juga sharing-sharing. Misalnya di kelompok-kelompok doa karismatik itu kan ada sharing, ya ada kesaksian. Nah, kesaksian itu kalau diberikan dengan baik, itu akan menjadi pendorong kita. Oh, saya lihat ini, oh dia alami begini. Nah, itu kita bisa bercermin di situ dari pengalaman orang. Nah, ini yang sebetulnya harus banyak digerakkan di dalam persekutuan-persekutuan itu. Itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan. Kalau saya sebut nama saya adalah kasih dan sabar, kita mengulangi repetition, apakah bisa mengubah mindset kita Pak dan mengubah karakter kita akhirnya? Mohon pencerahan Pak Paskalis. Itu saya alami ya. Jadi saya alami ketika saya marah. Ya, ketika saya marah, ketika sudah nggak sabar, saya duduk sebentar. Paskalis itu sabar. Loh kok kayak gini? Kok kayak seperti ini saya? Itu, saya malu sendiri. Jadi firman kita harus percaya ada perbedaan besar antara buku-buku rohani, buku bacaan biasa, karangan-karangan biasa dengan kitab suci. Kita harus tahu kitab suci yang disebut dabar, firman, rema, itu bukan kata-kata biasa. Dia kata-kata yang diinspirasikan oleh roh. Dia kata yang punya power. Dia punya daya yang mengubah orang. Bukan sekedar daya, tapi dia daya yang mengubah. Itu bedanya. Kalau dia hanya kata-kata biasa, itu kita bisa dapat di mana-mana, buku renungan, buku bacaan. Tapi ketika kita membaca kitab suci dan kita katakan sabda Tuhan, itu kan sebenarnya tulisan-tulisan biasa. Kitab suci itu orang tulis. Tapi begitu dia menjadi sabda Tuhan, dia punya daya. Dia punya daya menghidupkan, dia punya daya menyelamatkan, dia punya daya menyembuhkan. Nah, itu harus dibaca di dalam iman. Dan kalau kita ucapkan itu di dalam iman, kan tentu mengubah juga pikiran kita, semangat kita, dan itu mendorong kita. Nah, ini saya kira yang perlu diimani di situ. Itu kan tergantung di iman kita. Ketika kita mengimani, saya katakan tadi, Paskalis itu sabar. Saya sekarang iman, loh kok kamu nggak cocok ini? Nah, ini loh, ayo tunjukkan. Di situ kan kita digerakkan di situ. Kamu itu tidak cemburu, tidak sombong. Wah, kok saya sombong? Nggak cocok ini. Tuhan gimana nih? Kok nggak beres? Nah, lihat kan? Ada di situ, ada refleksi di situ, ada pembalikan di situ dalam kehidupan kita. Itu saya kira cuma itu tipnya. Mungkin orang lain ada yang punya tip lebih bagus lagi. Ya, silakan ada yang mau sharing di situ. Pengalaman ya, kan ada pengalaman orang kan berbeda-beda di situ. Ya. Terima kasih Pak Paskalis. Ya, baik, mungkin ada teman-teman yang sekiranya punya pengalaman yang berbeda yang terkait dengan pertanyaan tadi, ya silakan ya, saya juga mengundang kalau ada yang mau membagikan pengalamannya.
Tapi sembari kita tunggu Pak Paskalis tadi kembali ke awal-awal yang waktu Pak Paskalis sebutkan bahwa maaf ini anjing saya ikut komentar. Ada yang Bapak sebutkan tadi bahwa universalitas keselamatan. Artinya keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus itu adalah untuk semua orang. Mungkin yang pertanyaan saya itu adalah begini Pak, kalau misalnya orang yang tidak keburu mengenal Kristus, tapi terus dia keburu meninggal, atau misalnya pada saat-saat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali misalnya, dan orang itu belum sempat mengenal Kristus. Nah, apakah mereka masuk dalam yang namanya universal ini, Pak? Yang dimaksud dengan mengenal Yesus itu apa? Apa mengenal namanya, tahu namanya, masuk gereja? Kan Yesus katakan, kamu mengenal aku, kamu tinggal di dalam aku, jika kamu melakukan perintahku. Jadi kalau dia berbuat kasih, kalau dia melakukan itu tandanya dia mengenal Yesus. Dengan inilah kamu dikenal sebagai muridku, jika kamu melakukan perintahku. Daripada Anda menjadi Katolik, dibaptis hebat-hebat, tapi tidak melakukan kehendak Kristus. Kristus katakan, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Engkau teriak Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi kelakuanmu tidak menunjukkan bahwa engkau tidak mengenal aku. Jadi hati-hati di situ. Maka di dalam gereja kita pentingnya apa? Mengakui dia dengan mulut, tetapi juga mengakui dia di dalam tindakan. Mungkin orang itu tidak mengakui dia di dalam mulut karena dia tidak kenal secara pelajaran, tapi di dalam tindakan, di dalam perbuatan dia sangat mengenal Yesus. Dia mengungkapkan di situ. Nah, tentu kita tahu Allah itu maha kuasa. Dia punya caranya menyelamatkan. Jangan kita atur Allah yang menyelamatkan gitu. Jadi jangan kita oh Yesus kalau menyelamatkan harus lewat gereja. Itu yang menyelamatkan siapa? Kita atau Yesus? Ya, jangan kita atur dia. Selamat hanya lewat ini ya. Lewat lain tidak boleh. Nggak bisa dong. Ya, dia maha kuasa. Dia tahu bagaimana menyelamatkan. Hanya kita bersyukur kita sudah ditunjukkan jalannya. Hanya kan repotnya seringkali ditunjukkan nggak mau ikut jalannya, kan repot juga. Ya, itu sudah diberi ini loh jalan tol enak kamu ikut, malah pilih yang susah-susah. Ya itu kurang lebih ya. Itu namanya soto ya Pak ya. Betul. Oke. Pak Paskalis, rasanya tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi mungkin kita akhiri dulu untuk pengajar. Oh, ada yang bertanya, ada yang mau bertanya, ada yang angkat tangan. Pak Mario, apakah akan bertanya? Pak Mario? Ya, selamat sore Pak Paskalis. Selamat sore. Ketemu lagi di sini. Ya. Saya muridnya Bapak di kampus. Saya ingin bertanya ini Pak, mengenai pengakuan dosa kepada Kristus di awal tadi. Apakah Ya. pengakuan dosa kepada Kristus, kita mengaku dosa kepada Kristus itu boleh langsung kepada Kristus, atau misal kita mengikuti ajaran gereja Katolik melalui imam, melalui romo pengakuan dosa, atau bagaimana Pak? Atau kalau ada waktu boleh romo, kalau nggak ada waktu kita sendiri langsung pribadi melalui doa pribadi, atau bagaimana Pak inti pengajaran itu? Jadi sebetulnya di dalam teks kitab suci tidak disebutkan harus kepada imam atau kepada siapa. Tetapi yang penting kita mengakukan dosa kita menyesal, kita minta ampun, akan diampuni. Nah, mengapa gereja meminta kita mengaku dosa kepada imam, khususnya di gereja Katolik? Karena ketika orang berdosa, dia merusak hubungannya bukan hanya dengan Allah, tetapi dengan sesama, dengan komunitas, dengan gereja. Ketika kita sebagai anggota gereja Katolik berdosa, kita merusak gereja. Merusak relasi kita dengan gereja, bukan hanya dengan Tuhan. Karena merusak hubungan dengan Tuhan berarti merusak semua yang ada di dalam Tuhan itu. Oleh karena itu, gereja menganjurkan supaya kita mengakukan dosa kita kepada imam, ya, mereka yang bertugas. Kenapa?
kita di situ didamaikan bukan hanya dengan Allah, tetapi dengan gereja. Imam itu mewakili bukan hanya Allah, tetapi gereja. Karena itu seringkali dia memberi penitensi. Itu yang berkaitan supaya meluruskan dengan gereja. Misalnya Anda aborsi, ya rusak gitu kan, gereja aja mukanya rusak gara-gara aborsi. Maka dihukum, misalnya diekskomunikasi, tidak boleh komuni berapa kali, itu supaya nanti dipulihkan dengan relasi dengan gereja. Nah itu, karena itu jangan, oh saya dengan Tuhan aja cukup. Ya oke, tapi kok relasimu dengan Tuhan, tapi gimana engkau dengan komunitas yang dirusak oleh kelakuanmu? Nah, itulah gereja mengatakan ya sudah dua-duanya, imam berdiri di tengah-tengah di situ. Dia mewakili Tuhan dan juga gereja di situ supaya kita didamaikan. Nah, itu. Apalagi pengakuan itu akan menjadi lebih sempurna ketika orang berani mengungkapkan. Ya, kalau hanya diam, ya Tuhan saya mohon ampun, nah, penyesalannya itu, pergumulannya itu lebih keras ketika dia akhirnya sampai ke ngomong, ungkapkan. Nah, Luther sendiri yang kemudian tidak memisahkan diri dari gereja Katolik, dia katakan, oleh kamu tidak perlu mengaku ke imam, tapi cari orang tertentu yang menjadi bapak pengakuanmu. Dia tetap minta, walaupun tidak minta ke imam, tapi tetap dianjurkan ada pengakuan kepada orang yang kau percaya untuk mengungkapkan itu, supaya engkau serius ketika engkau bertobat. Itu tekanannya di sana. Ya. Baik, terima kasih Pak.